Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian sebelum belajar, boleh kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Dipersilakan, KM. Sikap sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita baca Quran dulu yang biasa kita baca, surah yang pendek. Ya, surah Al-Qadar. Kita baca bareng-bareng, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Aksal Syahban izin Alfio Dimas Ambara Putra Arsya Raihan Arya Chandramurti Afrisa hadir, Azura Chandra Galuh. Ya, sekalian, untuk hari ini kita akan ke bab yang baru, ya. Ke bab yang baru, yaitu tentang kewarisan dalam Islam. Nah, dalam pertemuan pertama ini bahwa kewarisan tujuannya adalah menjelaskan pengertian hukum waris dalam Islam, menjelaskan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Jadi pengertian waris itu apa? Kemudian tentang ketentuan hukum waris dalam Islam. Nah, pemahaman bermakna kita adalah menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam, mengambil hikmah dampak pembagian harta waris, mengidentifikasi golongan ahli waris, dan menghitung pembagian waris. Nah, jadi amat sangat penting sekali dalam bab waris ini, ya. Kalian juga sebagai seorang siswa, sebagai anak, itu harus tahu, ya, tentang warisan. Nah, ada yang tahu apa warisan itu? Yang kalian bayangkan waris itu apa? Pembagian, apalagi? Diturunkan. Yang diturunkan apa? Harta apa aja? Harta yang bergerak atau yang tidak bergerak? Yang bergerak apa? Mobil, motor. Yang tidak bergerak? Uang, tanah, rumah, emas, dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam disebut juga sebagai ilmu faraid. Ya, ilmu faraid itu adalah ilmu tentang pembagian harta waris. Nah, sekarang kita akan membahasnya dalam model pembelajaran project based learning. Jadi project based learning itu membuat sebuah proyeknya apa aja nanti Bapak jelaskan, ya. Nah, yang pertama ada sintak atau langkah-langkahnya, menentukan pertanyaan dasar yang Bapak sampaikan tadi berupa video. Kemudian nanti ada judulnya masing-masing, kemudian membuat desain proyek.
desain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Dari sekarang kita akan membuat proyeknya. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Jadi Bapak ngecek semuanya proyek. Kemudian penilaian hasil dan evaluasi pengalaman. Jadi nanti pada hari ini kita akan membuat sebuah proyek, yaitu tentang kewarisan dalam Islam. Jadi bab waris ini bisa bikin infografis atau bikin poster tentang pentingnya dari masalah kewarisan. Kita lihat ya. Nah, deskripsinya adalah yang pertama, untuk deskripsi proyek kita, poster edukasi ya. Poster edukasi ini penting sekali untuk masalah bab waris, panduan hukum waris dalam Islam. Nah, proyek ini bertujuan untuk membuat poster edukasi. Jadi kalian membuat sebuah poster yang sederhana namun informatif mengenai hukum waris dalam Islam. Jadi kan orang pada blank ya tentang bab waris. Nah, kalian nanti bikin sebuah poster yang justru menjadi panduan ya untuk bab waris ini. Poster tersebut akan mencakup pengertian, ketentuan, contoh pembagian warisan secara visual untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Jadi masyarakat itu supaya paham tentang bab waris ini, karena agak asing, kemudian jarang dibahas juga di dalam sebuah forum. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah poster edukasi. Nah, kemudian Bapak sebelum melanjutkan ya, kita akan lihat bagaimana sebetulnya kondisi di masyarakat kita ketika ada orang yang justru tidak mau dalam pembagian warisan ini. Ini sebagai contoh saja ya. Contoh kasus di kita. Contoh kasus di kita tentang pembagian warisan. Ini ya. Nah, ini kakak beradik sampai berantem memperebutkan sebidang tanah ruko ya. Ini daerah kita sebetulnya, Jawa Barat. Sampai mau saling menyakiti ya, bawa senjata itu dengan kakak beradik ya. Nah, yang salahnya dalam pembagian waris itu masih ada ibunya. Nah, kalau masih ada ibunya tidak boleh warisan dibagi-bagi karena masih ada gitu ya. Nah, ini si kakaknya, sebetulnya tanah itu untuk dibagi bersama. Tapi masing-masing saling mengklaim ya bahwa itu adalah tanah miliknya. Ya, silakan bagi kelompoknya ya. Kelompoknya silakan. Kelompok 1, tadi siapa kelompok 1 teh? Satu sini. Kelompok 2. Silakan. Nah, karena ini dari kertas ya, belum ada kertas kartonnya. Jadi ini di rapat bagi 4.
Nah, kalau misalnya ini istri biasa, istri pertama dijumlahkan dulu. 12,5 sama 14,5. 27. 100 dikurangi 27. Nah, itu untuk anak perempuan sisanya. Semuanya. Iya. Jadi nggak usah ngasih ke Ya, saudara cowok. nggak usah yang diikutin seperti Kalau ada anak lagi berarti dibagi lagi. Laki-laki lebih besar. anak. Jadi nggak usah ngasih ke om atau kakek atau paman gitu. Soalnya kan Kakek ada nggak kakek? Atau om ada nggak? om ada Om ada. Itu teh paman dari siapa? dari ayah, adik ayah. Paman, adik ayah ya. Di sana berarti saudara ya. Saudara laki-laki atau perempuan seibu ya? Seibu. Apabila sendirian tidak ada anak, 1/6. Kalau bibi ada nggak? Bibi perempuan kandung dari almarhum. Nggak ada. Berarti cuman itu doang ya dari saudara laki-laki ya. Berapa orang? 1 atau 2? 1 berarti 1/6. Dijumlah dulu saudara kandung tadi atau om dengan si siapa? Dengan mbahnya, dengan istrinya dijumlahkan dulu. Ini teh hitungannya 100 dikurangi 12,5 baru dibagi 1/6. Dari 100. dari 100. Oh, dari 100. Jumlahin dulu semuanya yang dapat. Kurang 100. Yang om 1/6. 1/6 ya, 1/6. Pembagian warisan dalam keluarga besar. 1/6 bagi 100. Kalau misalkan kan almarhum gitu terus sudah nulis warisan itu kalau kasih ke si arwah berarti ini kan nggak berlaku dengan hukum. Berapa persen semua? Misalkan semua gitu boleh. Dalam Islam tidak boleh semua, harus paling besar 1/3. Kan punya saudara lain ya, ada ahli waris yang lain, nah itu harus dibagi. Oh, berarti ini masih berlaku. Harus berlaku di Al-Quran. bapak jadi kayak gini. Coba, siapa tuh teh? Om, 1/6, Sisa. sisanya berapa? 45 ya? Iya. Betul. Nah ini untuk anak perempuan, untuk anak. Coba bandingkan ya, ini 16, ini berapa? Ibu? Iya 16, ini juga 11. Kalian paling besar ini kan anak. Jadi asobah itu dalam bab waris harus paling besar sesuai dengan jumlah harta. Makanya kalau dalam bab waris mah, kamu sisanya paling gede tuh dalam bab waris mah. Mudah-mudahan besok kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Saja karena ini proyek itu harus apa? Harus beberapa kali pertemuan. Jadi Bapak simpulkan untuk proyek based learning. Jadi besok kita akan presentasinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sekalian untuk pertemuan yang kedua karena PJBL atau model pembelajaran project based learning itu tidak hanya bisa dilakukan 1 kali pertemuan tetapi harus beberapa kali pertemuan, bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Nanti kalau sudah ditempel di depan saja projectnya. Ini berapa persen? 100%. Dikit lagi. Ini udah beres? Wih, hebat, udah beres lagi. Mantap. Asal kerjanya apa? Ini sudah beres? Dikit lagi ya.
Tapi harus dari kelompok satu dulu ya. Tentang hikmah dan keadilan hukum waris Islam. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Alfio, saya sendiri. Yang kedua ada Bang. Mau saya Radina. dan dua lagi tidak masuk, yaitu Lira dan Sultan. Ya, kita mulai saja. Nah, yang pertama di sini judulnya itu hikmah hukum warisan dalam Islam. Nah, terus di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keadilan hukum waris dalam Islam. Nah, terus yang di sini yang pertama ada hikmah hukum waris, yang pertama ada keadilan dalam pembagian. Hukum waris Islam membagi harta secara adil sesuai dengan hukum kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Yang kedua ada menjaga keharmonisan keluarga. Dengan adanya aturan pembagian yang jelas, potensi konflik dan perselisihan antara ahli waris dapat Minimalisir. Kesejahteraan keluarga. Pembagian harta warisan memastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang sudah diperintahkan oleh Pak Deden, yaitu pembagian warisan keluarga ini. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Damian, saya Fati, saya Pertama aku mau jelasin pembagian warisan pada suami. Pada suami ini dibagi jadi dua, ada yang tidak ada anak atau cucu yang perolehan warisnya itu setengah. Terus sedangkan sudah ada anak atau cucu perolehan harta warisnya itu 1/4. Hal ini tercantum pada pasal KH. dari kelompok kami. Ya, silakan nanya. Ya, Najwan. Jadi kalau sekolah biasanya bapak itu apa ya? Farmasi wasiat itu sekian buat disumbangkan. Kalau itu ada dasar hukumnya kan. Jadi sebelum harta yang dibagi-bagi si wasiatnya kan dipenuhi dulu. Kalau itu ada dasar hukumnya kan. Atau harus dibagiin. Oh iya. Sebelum bagi waris, apakah wasiat itu harus wasiat sebelum meninggal ya? Kemudian dasar hukumnya seperti apa? Kita akan menjelaskan mengenai hak waris orang tua dan saudara dalam agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya, nama saya Rifki, nama saya Putra, nama saya Arsyad. Nama saya Rika. Nama saya Lanjut ke bagian pertama, ada di setengah bagian. Di setengah bagian menurut Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi ada 5 orang yang berhak menerima setengah bagian harta warisan. Mereka adalah suami, adalah dalam situasi-situasi tertentu seperti jika ibu meninggal, ayah menjadi penerima warisan dari ibu. Ahli waris, kakek juga berhak mendapat 1/6 jika pewaris meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak. Ya. Kemudian presentasi dari kami, ada yang mau bertanya? Silakan.
membahas hak waris orang tua dan saudara. Nah, jika kakek dan neneknya sudah meninggal, itu hak warisnya dikemanakan? Jika kakek neneknya meninggal, Hak warisnya dikemanakan? itu hak warisnya dikemanakan. Kalau misalnya kakek atau nenek punya anak cowok, pasti utamain ke anak cowoknya dulu. Apa istilah lainnya dibagi dulu, karena kan anak Ya, dari pembahasan yang tadi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu membahas tentang awal ya, tentang bab waris, tentang ilmu faraid atau tentang warisan. Nah, Bapak hanya menyampaikan tentang hikmahnya saja, bahwa kenapa di dalam Islam itu ada pembagian waris ditentukan dalam konsep Islam. Allah sudah menentukan sedemikian rupa. Yang pertama adalah untuk keadilan manusia. Jadi yang namanya ketentuan Allah itu ada hikmahnya ya. Bukan adil tidak adil. Menurut kita tidak adil, tapi menurut Allah adalah adil. Jadi yang pertama adalah untuk keadilan manusia. Yang kedua, supaya tidak terjadi perselisihan antar manusia. Jadi kalau misalnya pembagian warisannya tidak betul, kemudian saling menghak itu milik pribadi, milik dia, itu mengakibatkan akan terjadi perselisihan, bahkan akan terjadi pertentangan, perdebatan, sampai terjadi saling menyakiti. Jangan sampai terjadi misalnya kita pembagian warisan, satu keluarga, adik kakak, bersaudara itu saling menyakiti, bahkan saling membunuh demi untuk mendapatkan warisan. Padahal dalam Islam sudah ditentukan bab waris ini dalam ketentuannya itu adalah untuk memperoleh keadilan manusia. Kemudian selanjutnya lagi banyak lagi ya hikmah-hikmahnya, bahwa sebetulnya Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu Islam dan Al-Quran tentang bab waris ini, supaya manusia itu mendapatkan keadilan dan kemaslahatan untuk umat Islam seluruhnya. Dari yang diskusi yang tadi, presentasi setiap kelompok, produknya sudah bagus, proyeknya gitu ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah kreatif. Dan untuk nilainya nanti Bapak akan nilai seluruhnya dari mulai kreativitas, keakuratan informasinya, dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, itu nanti akan dinilai. Itu saja, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.